Ya, kita sampai ke minggu ke-10. Judulnya kemuliaan dan pemuliaan, seperti yang diwahyukan dalam Injil Yohanes. Amin. Ya, Romawi yang pertama. Kemuliaan adalah atribut Allah. Kemuliaan adalah ekspresi Allah. Allah diekspresikan dengan semarak. Ya, walaupun Romawi 1 ini pendek, nggak ada penjelasan apa-apa, tapi beban saya cukup banyak ini tentang Romawi 1 ini. Kita sudah sangat terbiasa mendengar bahwa kemuliaan adalah ekspresi Allah. Tapi walaupun kita sudah sangat sering mendengarnya, saya merasa kita harus lebih jelas lagi terhadap frase ini ya. Kemuliaan adalah ekspresi Allah. Apa maksudnya bahwa kemuliaan itu adalah ekspresi Allah? Ya, tadi kita sudah doa baca bahwa Allah menampakkan diri kepada Abraham. Nah, ini ada hubungannya. Apa maksud bahwa kemuliaan itu ekspresi Allah? Ya, sebetulnya ekspresi Allah adalah Allah menampakkan diri. Allah menampakkan diri sehingga ada ekspresi Allah. Nah, coba kita lihat nanti, saudara-saudari mungkin bisa buka Imamat 9 ayat 4 ya. Di sana Harun harus berkata kepada bangsa Israel bahwa Allah akan menampakkan diri kepada bangsa Israel. Tetapi di ayat yang ke-6 digunakan frase kemuliaan Tuhan akan tampak kepada bangsa Israel. Satu hal yang sama tetapi diungkapkan dengan dua frase. Dua frase digunakan secara bergantian untuk menyampaikan tentang satu hal yang sama. Di ayat keempat dikatakan Allah akan menampakkan diri. Di ayat ke-6 dengan maksud yang sama, tetapi menggunakan frase kemuliaan Tuhan akan tampak. Jadi Allah menampakkan diri dan kemuliaan Tuhan akan tampak, itu sama. Artinya apa? Artinya kemuliaan Tuhan adalah ekspresi Allah. Ekspresi Allah adalah Allah menampakkan diri. Artinya kemuliaan Allah itu apa? Kemuliaan Allah adalah Allah menampakkan diri. Itulah arti dari kemuliaan Allah adalah ekspresi Allah. Kita sudah sangat terbiasa mendengar kemuliaan Allah adalah ekspresi Allah. Kita selalu mengulang-ulang ini. Tetapi sekarang kita
melihat di dalam Imamat pasal 9 bahwa kemuliaan Allah itu adalah Allah menampakkan diri. Ekspresi Allah itu Allah menampakkan diri. Ya. Tanpa sadar, banyak orang Kristen mengalami dalam kehidupan Kristiani mereka bagaimana Allah menampakkan diri. Sesungguhnya seperti itu. Tanpa kita sadari, kita sering mengalami Allah menampakkan diri kepada Anda dan saya. Karena ekspresi Allah, kemuliaan Allah itu adalah Allah menampakkan diri. Ya. Dalam Keluaran 33 ayat 18, di sana Musa berkata kepada Allah, Allah, perlihatkanlah dirimu kepadaku. Tetapi dalam jawaban Allah kepada Musa di ayat yang ke-19 dikatakan bahwa kemuliaan Allah yang akan dilihat oleh Musa. Musa berkata, perlihatkanlah dirimu. Tampakkanlah dirimu. Musa ingin Allah menampakkan diri kepadanya. Tetapi di ayat ke-19, kemuliaan Allah yang tampak. Artinya kemuliaan Allah itu adalah Allah menampakkan diri. Kalau Mazmur 102 ayat 16 tuh lebih jelas lagi. Allah itu menampakkan diri dalam kemuliaannya. Ya, jadi apakah kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah adalah ekspresi Allah. Apakah ekspresi Allah? Allah menampakkan diri. Jadi saudara-saudari, ketika Anda mengekspresikan Allah kepada orang lain, itu sesungguhnya adalah Allah menampakkan dirinya kepada orang itu. Luar biasa, saudara-saudari. Ya, dari ayat-ayat yang tadi kita lihat, di mana ada kemuliaan Allah, di sanalah Allah menampakkan diri. Di mana ada kemuliaan Allah, di sana ada Allah. Di sana Allah sedang menampakkan dirinya. Tuhan Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya, sehingga ada kemuliaan Bapa. Ketika kita mengekspresikan Bapa sedemikian, kemuliaan Bapa ada, artinya Bapa sedang menampakkan diri kepada orang-orang yang melihat kemuliaan Bapa melalui kita. Inilah orang Kristen. Orang Kristen adalah orang-orang yang membawa Allah menampakkan diri kepada dunia, saudara-saudari. Inilah suatu pemandangan yang ada di balik frase kemuliaan Allah. Semoga kita sekarang jadi terkesan, lebih lagi terkesan bahwa kemuliaan Allah atau ekspresi Allah itu tidak main-main. Itu Allah sendiri menampakkan diri. Oh Tuhan Yesus, aku mau mengekspresikan dirimu. Oh Tuhan Yesus, ketika aku mengekspresikan dirimu, aku membawa Engkau hadir di tengah-tengah orang-orang di sekitar kami. Ya, saya masih
Belum beralih ke Romawi 2, saya masih ingin melihat tentang kemuliaan Allah. Khususnya perbedaan ekspresinya di dalam zaman Perjanjian Lama dan di zaman Perjanjian Baru. Bagaimana Allah mengekspresikan dirinya di Perjanjian Lama dan bagaimana Allah mengekspresikan dirinya di Perjanjian Baru. Bagaimana kemuliaan Allah di Perjanjian Lama dan bagaimana kemuliaan Allah di Perjanjian Baru. Ya, memang ini beban saya sebagai tambahan ya. Saudara-saudari, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, kemuliaan Allah itu adalah Allah menampakkan dirinya. Ya. Baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, kemuliaan Allah itu sama-sama tertampak. Ya. Kalau di Perjanjian Lama, kemuliaan Allah itu Allah sendiri menampakkan dirinya. Ya. Dan sering juga melalui perbuatan-perbuatan dahsyatnya Allah memuliakan dirinya. Di Perjanjian Lama tuh banyak sekali ayat yang mengatakan Allah sendiri menampakkan dirinya. Ya, tadi kita doa baca pun demikian. Allah menampakkan diri kepada Abraham. Itu sebetulnya adalah Abraham melihat kemuliaan Allah. Ya kan? Kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Musa, Gideon, Samuel, bangsa Israel, masih banyak lagi Allah menampakkan dirinya. Itulah kemuliaan Allah. Ya, banyak juga kemuliaan Allah melalui perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat. Kalau kepada Fir'aun, Allah tidak menampakkan diri seperti dia kepada Abraham. Abraham melihat kemuliaan Allah berupa suatu cahaya. Perjanjian Lama sering juga mengatakan itu seperti api. Tetapi terhadap Fir'aun, Allah menampakkan diri melalui perbuatan-perbuatan dahsyatnya. Kepada musuh-musuh bangsa Israel, Allah menampakkan diri atau Allah menyatakan kemuliaannya melalui perbuatan-perbuatan ajaib yang dahsyat. Bahkan ketika bangsa Israel memberontak, Allah tidak menampakkan diri seperti kepada Abraham dalam kesemarakan, bukan, tetapi dalam perbuatan-perbuatan yang dahsyat, yang sering kali mengerikan. Ya. Jadi inilah kemuliaan Allah di dalam Perjanjian Lama. Perbedaannya apa di dalam Perjanjian Baru? Kalau di Perjanjian Lama, Allah ya menyatakan kemuliaannya baik itu melalui satu kesemarakan atau melalui perbuatan-perbuatan yang dahsyat, itu terjadi di dalam diri Allah sendiri. Ya, itu terjadi di luar manusia. Manusia memandang kemuliaan Allah, ekspresi Allah, Allah sendiri menampakkan diri, tetapi posisi manusia itu ada di luar diri Allah. Kemuliaan Allah itu, ekspresi Allah itu terjadi di dalam diri Allah sendiri. Inilah kemuliaan Allah di Perjanjian Lama. Tetapi berbeda dengan kemuliaan Allah di dalam Perjanjian Baru. Kemuliaan Allah di dalam Perjanjian Baru itu tertampak itu di dalam manusia.
melalui manusia. Bahkan di dalam perbauran Allah dan manusia. Ketika orang-orang melihat kemuliaan Allah, yang dilihat oleh orang-orang itu bukan cahaya atau api, tetapi manusia. Inilah kemuliaan Allah di dalam perjanjian baru. Allah memuliakan dirinya berbeda dengan cara Allah di perjanjian lama. Kemuliaan Allah di perjanjian lama itu terjadi di dalam diri Allah sendiri. Tetapi kemuliaan Allah, ekspresi Allah, penampakan Allah itu terjadi di dalam perbaurannya, di dalam orang-orang pilihan. Ya, kemuliaan Allah itu terlihat melalui orang-orang pilihan. Jadi boleh kita katakan bahwa baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, sama-sama tertampak kemuliaan Allah, ekspresi Allah, bahkan Allah sendiri. Sama-sama tertampak, hanya bedanya kalau di perjanjian baru, tertampaknya kemuliaan Allah itu melalui orang-orang pilihan. Orang-orang dunia melihat kemuliaan Allah melalui mereka melihat orang-orang pilihan. Melalui apa? Melalui manusia. Kalau di perjanjian lama itu melalui satu cahaya, ya, seperti api. Ya. Tetapi di perjanjian baru tidak seperti itu. Orang-orang melihat kemuliaan Allah itu ketika dia melihat orang-orang Kristen sejati. Kemuliaan Allah di perjanjian baru itu melalui dan di dalam perbauran dengan manusia. Inilah kemuliaan Allah dalam perjanjian baru. Manusia itu pertama-tama adalah Yesus. Ya. Di dalam Ibrani 1 ayat 3, Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Saat itu Yesus masih tinggal di bumi. Secara jasmania dia itu tidak tampan, bahkan ya boleh dikatakan buruk rupa gitu. Usianya baru 30 tahunan, tetapi orang-orang menyangka dia berumur 50 tahun. Artinya apa? Artinya secara jasmania tidak ada cahaya seperti perjanjian lama, ya. Atau melalui Musa, di perjanjian lama wajah Musa itu bercahaya gitu. Enggak, di perjanjian baru kemuliaan Allah tertampak lewat manusia pertama-tama di dalam diri Yesus. Tetapi bukan secara kasat mata yang semacam Musa. Ya, Ibrani 1 ayat 3 berkata Yesus itu cahaya kemuliaan Allah, tetapi bukan cahaya seperti di perjanjian lama. Ya. Melainkan sesuatu yang tidak kasat mata gitu. Cahaya itu tidak kasat mata. Tapi tertampak, orang-orang bisa menyadarinya. Ketika mereka melihat orang-orang Kristen yang memuliakan Allah, mengekspresikan Allah, orang-orang sadar bahwa ini tuh orang-orang Kristen berbeda, gitu. Tetapi tidak kasat mata. Ya, sesungguhnya ini Allah sedang menampakkan dirinya kepada orang-orang yang melihat kemuliaan Allah yang terekspresi melalui kehidupan Kristiani, orang-orang Kristen. Ya, setelah Yesus yang pertama-tama menjadi cahaya kemuliaan Allah, Roma 8 ayat 21 berkata bahwa anak-anak Allah pun memiliki kemuliaan. Ya, kemuliaan anak-anak Allah. Itu karena di dalam doa Tuhan Yesus, di dalam Yohanes pasal 17.
Yesus berdoa bahwa dia sudah membagikan kemuliaan itu kepada saudara-saudaranya. Ya. Jadi sekali lagi di perjanjian lama Allah mengekspresikan dirinya di dalam dirinya sendiri. Allah memuliakan dirinya di dalam dirinya sendiri. Tetapi di perjanjian baru Allah memuliakan dirinya, Allah menampakkan dirinya melalui manusia. Pertama-tama manusia itu adalah Yesus. Kemudian Yesus membagikan kemuliaannya. Sehingga di dalam Roma 8 ayat 21 ada frase kemuliaan anak-anak Allah. Dan memang di dalam Roma 9 ayat 23 kita adalah bejana kemuliaan. Bejana itu untuk menampung. Apa yang ditampung? Kemuliaan. Ekspresi Allah. Allah sendiri. Ya, inilah kemuliaan Allah dalam perjanjian baru. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan ada nanti zaman kerajaan dan zaman kekekalan. Di perjanjian lama, kemuliaan Allah itu sangat kasat mata. Bisa dilihat oleh mata jasmani. Tapi di perjanjian baru, kemuliaan Allah itu tidak kasat mata. Tetapi tetap dapat dilihat, dapat dibedakan. Nah, nanti di zaman kekekalan, kemuliaan Allah itu menjadi kasat mata lagi, gitu. Seperti di perjanjian lama. Tetapi bedanya kalau di perjanjian lama Allah mengekspresikan dirinya, menampakkan dirinya, menyatakan kemuliaannya itu melalui dirinya sendiri. Tetapi di dalam zaman yang akan datang sama-sama kasat mata seperti di perjanjian lama, tetapi melalui manusia. Hari ini kita memuliakan Allah itu secara tidak kasat mata, tetapi di zaman kerajaan 1000 tahun, para pemenang akan memuliakan Allah secara kasat mata. Dan di zaman kekekalan, seluruh kaum beriman, orang pilihan, akan memuliakan Allah juga secara kasat mata. Ya, inilah uraian tentang apa itu kemuliaan Allah, apa itu ekspresi Allah. Allah menampakkan diri. Pertama-tama di perjanjian lama, dirinya sendiri menampakkan diri. Di perjanjian baru, melalui orang-orang pilihan, dia menampakkan diri secara tanpa kasat mata. Di zaman kerajaan dan kekekalan, Allah menampakkan diri melalui manusia secara kasat mata. Oh, luar biasa, saudara-saudari. Ya. Nah, saudara-saudari, apa yang saya sampaikan barusan itu masih berada di Romawi pertama, ya. Yaitu kemuliaan Allah. Kemuliaan adalah atribut Allah. Kemuliaan adalah ekspresi Allah. Allah diekspresikan dengan semarak. Nah, tadi saya sudah memberikan uraiannya. Nah, sekarang kita lihat Romawi kedua. Kemuliaan Allah secara intrinsik berkaitan dengan ekonomi Allah. Poin B-nya, sasaran kekal Allah adalah membawa banyak putranya ke dalam kemuliaan.
Berapa banyak orang-orang Kristen bisa melihat ini? Sementara kebanyakan orang Kristen tuh taunya Allah itu akan membawa mereka ke surga. Nah, tetapi walaupun kita tidak punya pandangan seperti itu, kita tahu bahwa surga itu ada di bumi dan di kerajaan 1000 tahun sampai zaman kekekalan. Surga itu tetap ada di bumi. Kita tahu itu, tetapi apakah Anda menyadari enggak bahwa tujuan Allah itu membawa Anda ke dalam kemuliaan? Sementara banyak orang Kristen, mereka berharap Allah akan membawa mereka ke surga. Padahal Allah ingin membawa orang-orang pilihannya itu ke dalam kemuliaan. Sehingga Anda berada di dalam kemuliaan. Dan Anda bisa memuliakan Allah. Nah ini, semoga kita sadar bahwa yang tempat yang akan kita tuju, tempat di mana Allah akan membawa kita. Apa nama tempatnya? Nama tempatnya itu kemuliaan. Kita dibawa masuk ke dalam kemuliaan. Apakah kemuliaan? Kemuliaan ini diri Allah sendiri. Diri Allah sendiri. Ya. 2 Romawi poin A itu kan dikatakan Allah adalah Allah kemuliaan. Diri Allah sendiri. Kita dibawa masuk ke dalam diri Allah. Kita dibawa masuk ke dalam diri Allah itu sama dengan kita dibawa masuk ke dalam kemuliaan. Jadi bukan ke surga. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin juga menekankan makna dari memuliakan Allah. Ya, setelah uraian yang cukup panjang ini, sekarang kita harus menyadari apa artinya memuliakan Allah. Kalau di kekristenan kan memuliakan Allah itu melalui memuji dengan mulut. Ada juga yang melalui tepuk tangan, melalui nyanyian rohani, memuji Tuhan. Kan itu pengertian memuliakan Allah. Intinya memuliakan Allah tuh memuji Allah gitu ya. Dan dilakukannya kan dengan mulut, sambil menyanyi, tepuk tangan, itulah memuliakan Allah. Ya, ada yang sedikit lebih maju memuliakan Allah itu berarti berbuat baik, menolong orang, sehingga orang-orang mengapresiasi kehidupan Kristen. Itu tidak salah. Tetapi berapa banyak yang menyadari bahwa memuliakan Allah itu menghadirkan Allah. Karena kemuliaan Allah tadi kita sudah melihat itu adalah Allah menampakkan dirinya. Ya, ayat-ayatnya sudah kita kupas tadi. Kemuliaan Allah adalah Allah menampakkan diri. Jadi jikalau Anda memuliakan Allah, Anda menghadirkan Allah. Allah hadir, Allah menampakkan diri di hadapan orang-orang yang melihat kemuliaan Allah melalui Anda. Inilah makna memuliakan Allah. Dan inilah rencana Allah. Inilah sasaran Allah. Inilah ekonomi Allah. Saudara-saudari, Allah ingin membawa kita masuk ke dalam kemuliaan agar kita bisa memuliakan Allah. Dan ini sebetulnya pokok yang mendasari doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17.
Ada banyak ayat-ayat tentang ini tapi tersembunyi, terkubur, tidak terjamah. Ya, contohnya Ibrani 2 ayat 10. Di sana dikatakan jelas, Allah akan membawa banyak orang kepada kemuliaan. Ya, ada banyak ayat-ayat tentang poin ini, tentang uraian pagi hari ini. Tetapi sangat tersembunyi. Nanti saya akan sampaikan ayat-ayat tersebut ya. Mulai dari pertama, 1 Korintus 2 ayat 7. Tadi saya sudah sampaikan Ibrani 2 ayat 10. Sekarang 1 Korintus 2 ayat 7. Kalau saudara-saudari baca ayat itu, bahwa tujuan Allah, sasaran Allah untuk membawa orang kepada kemuliaan, yang tadi kita baca di Ibrani 2 ayat 10, itu sudah disiapkan Allah sebelum dunia diciptakan. Inilah maksud dari 2 Romawi. Kemuliaan Allah secara intrinsik berkaitan dengan ekonomi Allah. Ekonomi Allah itu adalah rencana kekal Allah. 1 Korintus 2 ayat 7 memperjelas ini. Sebelum dunia diciptakan, Allah sudah mempersiapkan itu. Ya, mempersiapkan Kristus bagi kemuliaan kita. Bukan kemuliaan Allah. Ini 1 Korintus 2 ayat 7 itu menggunakan frase kemuliaan kita, bukan kemuliaan Allah. Artinya apa? Kristus akan disalurkan ke dalam diri kita. Karena Kristus itulah cahaya kemuliaan Allah. Dan dia akan terekspresi dari dalam diri kita sehingga kita bisa memuliakan Allah. Ya, dan itu adalah kemuliaan kita. Ketika Anda memuliakan Allah, mengekspresikan Allah, itulah kemuliaan Anda. Dan itu semua sudah disiapkan oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Ya, 1 Korintus 2 ayat 7. Nah, sekarang poin C. 2 Romawi. Manusia diciptakan oleh Allah dalam gambarnya agar manusia bisa mengekspresikan dia dalam kemuliaannya. Ayat referensinya Kejadian 1 ayat 26. Kita tahu Kejadian 1 ayat 26 adalah pekerjaan penciptaan Allah. Allah merencanakan menciptakan manusia. Tetapi kalau kita hanya membaca Kejadian 1 ayat 26, akan sulit bagi kita untuk melihat apakah poin C ini benar atau enggak. Manusia diciptakan oleh Allah dalam gambarnya supaya manusia bisa mengekspresikan dia dalam kemuliaannya. Karena di dalam Kejadian 1 ayat 26 tidak ada kalimat kemuliaan Allah. Nggak ada kan? Yang ada hanya gambar dan rupa. Tetapi kalau kita menggabungkan Kejadian 1 ayat 26 ya dengan ayat yang tadi 1 Korintus 2 ayat 7, bahwa sebelum dunia diciptakan Allah telah mempersiapkan, maka kita akan mulai melihat terang bahwa memang Allah menciptakan manusia itu untuk kemuliaan Allah. Ya, untuk menghadirkan Allah, untuk membuat Allah menampakkan diri melalui kita. Dan di dalam Roma 9 ayat 23 jelas di sana kita ini adalah sebuah bejana. Tapi ayat itu tidak mengatakan sekedar kita buat sebuah bejana saja. Jelas bejana itu bejana kemuliaan. Jadi dengan menggabungkan ayat-ayat ini, kita bisa melihat bahwa kita ini memang sudah dipersiapkan Allah, dan bahwa poin C itu benar. Manusia diciptakan oleh Allah dalam gambarnya agar manusia bisa mengekspresikan dia dalam kemuliaan. Kita adalah bejana-bejana menampung kemuliaannya. Itulah untuk mengekspresikan, dan semuanya itu sudah disiapkan sebelum dunia dijadikan.
Jadi inilah cara mempelajari garis besarnya. Ayat-ayat referensi itu seringkali kan kita buka, tapi kok seperti nggak nyambung gitu dengan kalimat di garis besar. Sebetulnya nyambung, hanya memang dalam ya. FKKP ini tuh sesuatu yang harus kita olah ya. Jadi jelas saudara-saudari, poin C mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia adalah agar kemuliaannya diekspresikan. Dan ketika kita mendengar kemuliaan diekspresikan, kita harus terkesan sekarang. Tadi sudah disampaikan. Ekspresi Allah itu apa? Ekspresi Allah itu Allah sendiri menampakkan dirinya melalui Anda. Jika Anda memuliakan Allah, mengekspresikan Allah. Nah, sekarang poin D. Berdosa adalah kekurangan kemuliaan Allah. Tadi kita doa bacanya apa? Roma 3 ayat 23. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini terjemahannya kurang tepat. Seharusnya bukan kehilangan, tetapi kekurangan kemuliaan Allah. Bedanya apa kehilangan dengan kekurangan? Kehilangan tuh artinya tadinya udah punya, lalu hilang. Tetapi kalau kekurangan, kita memang dari awal belum pernah punya. Dan memang itulah yang terjadi di Taman Eden. Di Taman Eden tuh kemuliaan Allah itu tidak masuk ke dalam manusia. Melewati seluruh zaman perjanjian lama, semua manusia itu kekurangan kemuliaan Allah. Sampai perjanjian baru, semua manusia yang tidak menerima Kristus masuk ke dalam dirinya adalah orang-orang yang kekurangan kemuliaan Allah. Nah, ini para pengkhotbah, pengajar-pengajar Kristen ini harus menyadari ini, karena terlalu sering saya mendengar khotbah bahwa semua manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Mereka mengajarkan bahwa manusia itu dari awal sudah punya kemuliaan Allah, cuman hilang. Adam yang baru saja diciptakan itu tuh adalah Adam yang punya kemuliaan Allah. Itu karena memang Alkitab bahasa Indonesia ini menerjemahkannya kehilangan. Padahal seharusnya kekurangan. Kekurangan itu artinya manusia itu belum pernah punya kemuliaan Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, kemuliaan Allah itu belum masuk. Sehingga kondisi manusia itu kekurangan kemuliaan Allah. Harus segera ditambahkan kekurangan ini. Tetapi saat itu kan hanya ada dua pilihan. Ada pohon hayat. Hayat ini adalah diri Allah sendiri. Diri Allah sendiri ini adalah kemuliaan. Dan pohon yang satunya adalah pohon dosa. Pohon dosa yang menyamar dengan nama pengetahuan. Memang iblis selalu seperti itu. Iblis tidak seperti Allah. Allah selalu terang-terangan. Iblis selalu bersembunyi, menyamarkan dirinya. Padahal itu pohon iblis. Depan Allah, iblis menyamarkan dirinya dengan menggunakan istilah pohon pengetahuan. Jadi hanya ada dua pilihan. Yang satu adalah Allah, yaitu kemuliaannya. Yang satu adalah iblis atau dosa. Akibat manusia tidak memakan pohon yang akan membuat kemuliaan itu masuk ke dalam manusia, ya, melainkan manusia makan pohon yang kedua, yaitu pengetahuan, akibatnya dosa masuk. Itulah maksudnya bahwa di poin D,
berdosa, itu berarti kekurangan kemuliaan Allah. Karena memang hanya ada dua pilihan, kemuliaan Allah atau dosa. Hanya ada dua pilihan, dan manusia memilih dosa, salah memilih. Akhirnya artinya berdosa itu adalah kekurangan kemuliaan Allah. Bukan sekedar kekurangan kemuliaan Allah, manusia malah mengekspresikan dosa. Ya, dan dosa itu juga punya kemuliaan, yaitu kemuliaan manusia. Ya. Dan manusia hari ini mengasihi kemuliaan manusia ini, padahal semuanya itu adalah ekspresi dosa. Ya, jadi kita sekarang jelas ya, poin D berkata berdosa adalah kekurangan kemuliaan Allah. Nah, jadi kita sekarang harus jelas ketika kita bertemu dengan Roma 3 ayat 23, kita ganti kata kehilangan itu dengan kekurangan. Catatan kakinya juga berkata seperti itu. Semua manusia kekurangan kemuliaan Allah. Nah, pertanyaannya saudara-saudari, apakah Anda dan saya yang sudah menerima hayat Allah, hayat kemuliaan itu sudah masuk ke dalam diri Anda dan saya, apakah kita sudah tidak kekurangan? Oh, kita masih kekurangan, ya. Baru sedikit. Kita masih harus terus bertumbuh dalam pertumbuhan Allah. Allah sendiri bertumbuh di dalam kita, sehingga kemuliaan Allah itu terus membesar, semakin besar. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, sekarang poin E, penebusan Kristus telah menggenapkan tuntutan kemuliaan Allah. Ya, tuntutan di sini apa? Tuntutan di sini adalah hukuman. Siapa yang dihukum? Yang dihukum adalah manusia, Yesus. Ketika dia dihukum, maka genaplah tuntutan Allah. Nah, hasilnya apa? Hasilnya poin F. Bagi kita yang sudah ditebus, kita dikembalikan kepada rencana utama Allah. Ya, kita dipanggil kepada rencana utama Allah. Poin F itu mengatakan melalui Injil kemuliaan Kristus, Allah telah memanggil kita. Oh, Injil kemuliaan Kristus tuh di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 ya. Kalau di 1 Timotius 1 ayat 11 itu Injil mulia, sama saja. Ya, dan Injil ini tuh jarang sekali disadari. Kebanyakan orang Kristen taunya Injil tuh kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang pengampunan. Itulah umumnya. Memberitakan Injil itu memberitakan pengampunan. Itulah, hanya itu. Miskin sekali, dangkal sekali. Padahal 2 Korintus 4 ayat 4 itu mengatakan Injil kemuliaan Kristus. Injil yang mulia. Apa maksudnya Injil kemuliaan Kristus? Injil kan panggilan. Injil kan kabar baik. Kabar baik tentang kemuliaan Kristus. Itu kan maksudnya. 2 Korintus 4 ayat 4, Injil kemuliaan Kristus. Ada satu kabar baik. Kabar baiknya apa? Hai saudara-saudari, hai orang-orang, Kristus ingin terekspresi di dalam diri Anda. Anda bisa memiliki kemuliaan Kristus. Ini kan Injil itu. Cuman berapa banyak orang menyadari bahwa Injil itu seperti itu. Umumnya ya orang memberitakan Injil hanya memberitakan pengampunan dosa. Kristus disalib, mencucurkan darah, membenarkan Anda, sehingga Anda bisa masuk surga. Tetapi kita harus jelas bahwa Injil itu adalah Injil kemuliaan Kristus. Injil itu satu berita baik, satu kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya itu adalah Anda bisa menjadi
kemuliaan Kristus. Kristus terekspresi. Caranya dia masuk menjadi hayat Anda, lalu hayat Anda bertumbuh, dan akhirnya Anda mengekspresikan Kristus. Apakah mengekspresikan Kristus itu adalah memuliakan Allah? Apakah memuliakan Allah? Artinya Allah menampakkan diri. Inilah orang Kristen. Injil inilah yang harus diajarkan di dalam gereja-gereja lokal. Oh Tuhan Yesus, jadi hari ini saya hanya membagikan hari yang pertama. Besok baru kita masuk hari yang kedua. Kita terlambat 1 hari. Nah sekarang ada waktu tidak banyak, tapi masih bisa 2 atau 3 saudara-saudari berbagi nikmat. Ya, silahkan. Amin, Tuhan Yesus, silahkan. Manfaatkan sisa waktu. Oh Tuhan Yesus. Silahkan. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, saya dapat poin yang terakhir dari persekutuan saudara ya, bahwa manusia itu bukan kehilangan, tetapi memang kekurangan. Maksud Allah menjadikan manusia ini adalah dipenuhi dengan dirinya sendiri. Ya, salah satunya adalah agar unsur kemuliaannya, selain banyak unsur dari diri Allah ya, kekudusan, terang, kasih, kebenaran. Tapi hari ini kita menikmati unsur kemuliaan Allah yang Allah ingin berikan kepada manusia, sehingga manusia ini bisa mengekspresikan Allah dalam sifat kemuliaannya. Tetapi karena manusia ini belum sempat waktu itu mendapatkan unsur Allah masuk, sedangkan unsur iblis lebih dulu masuk ke dalam manusia, maka di dalam keselamatan kita Allah masuk ke dalam kita sebagai roh itu dengan unsurnya sendiri ya, segala unsurnya, termasuk unsur kemuliaannya ini. Dan ketika kita terus-menerus dipenuhi mendapatkan saluran diri Allah dalam unsur-unsurnya ini, kita pun akan memiliki unsur kemuliaan Allah di dalam kita, terus ditambahkannya. Jadi ditambahkan ini juga perkataan yang baik, karena sebelumnya kita tidak memiliki ya. Kalau kita memiliki kemudian hilang, itu ya boleh disebut kita kehilangan, tetapi memang kita tidak memiliki sebelumnya. Jadi hari ini perlu ditambahkan unsur Allah di dalam kemuliaannya, supaya Allah mendapatkan ekspresi kemuliaannya di dalam kita. Dan ini terus berlanjut seumur hidup kita ya. Sejak kita dilahirkan kembali, Allah itu sudah masuk di dalam kita dengan unsurnya, dengan di dalam kita. Ketika kita terus-menerus melatih roh kita, menambahkan unsurnya, ya kemudian ini akan menjadi sasaran keselamatan kita. Akan menjadi sasaran keselamatan Allah juga di dalam keselamatan kita. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Masih ada waktu, silahkan manfaatkan saudara-saudari lain. Amin. Tuhan Yesus, silahkan. Amin. Amin. Tuhan ya. Pagi ini saya menikmati ya seperti yang sudah saudara uraikan tadi mengenai kemuliaan ya. Dikatakan tadi kemuliaan adalah atribut Allah dan kemuliaan juga adalah ekspresi Allah ya. Saya terjemah mengenai ekspresi, yaitu Allah menampakkan diri ya. Pada zaman Perjanjian Lama, Allah menampakkan diri dengan semarak ya kepada orang-orang yang memang dipilih oleh Dia ya. Tetapi kepada Firaun adalah
dengan perbuatannya, dengan kedahsyatannya ya. Dan hari ini seperti tadi yang diuraikan juga ya, bagaimana Allah menampakkan diri itu adalah tadi juga disinggung saudara yang di depan, yaitu kita semua kekurangan ya, kemuliaan. Tetapi hari ini hayat Tuhan ada di dalam kita ya. Kita perlu hayat Tuhan ini bertumbuh, bertambah-tambah ya. Sehingga itulah kalau saya nangkepnya adalah kemuliaan Tuhan itu ya, ekspresinya, hayatnya boleh bertambah di dalam kita ya. Karena itu kita perlu terus datang kepadanya ya. Amin. Puji Tuhan, itu yang saya nikmati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Masih ada satu saudara-saudari, silahkan. Amin. Kalau masih ada, silahkan. Satu orang lagi. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Masih ada? Silahkan. Oh Tuhan Yesus. Baik. Kalau tidak ada, kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami adalah bejana kemuliaan. Terima kasih pagi ini kami menyadari bahwa kami dipanggil sebagai bejana kemuliaan. Amin. Sasaran kami adalah kemuliaan. Allah membawa kami masuk ke dalam kemuliaan. Amin. Untuk menghadirkan Allah sendiri kepada dunia. Tuhan Yesus, bawa kami semakin jelas untuk perkara ini. Amin. Oh, berkati kami bukan hanya dalam pemahaman, tetapi juga dalam pengalamannya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Berkati. Makasih. Amin. Terima kasih Saudara Kiki. Amin. Saudara-saudari. Pagi saudara Siena. Selamat pagi, saudari-saudariku. Amin. Amin. Saudari-saudari. Ya, selamat pagi saudari-saudari. Amin. Selamat pagi saudari-saudari. Ya, selamat pagi ya. Saya cuma dengar aja ya. Oke. Saudari, Tuhan berkati ya. Saya izin ya. Silakan menikmati persekutuan.